Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut. Wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari wilayah teritorial seluas 3,2 juta kilometer persegi dan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE 2,6 juta kilometer persegi. Berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Potensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya kelautan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia saat ini mencapai 6,5 juta ton per tahun. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yaitu 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola dengan baik. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan dan pertumbuhan ekonomi, karena perdagangan luar negeri Indonesia yang diangkut melalui transportasi laut mencapai 90%. Aktualisasi dari sistem pengangkutan laut yang efisien dan terkelola baik adalah program Tol Laut Indonesia. Gagasan Tol Laut adalah upaya untuk mewujudkan 2 poin nawacita pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Pertama, memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kedua, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, Tol Laut juga menjadi penegasan bahwa negara hadir di seluruh daerah melalui kapal-kapal yang menyambangi seluruh wilayah Indonesia. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalsveva Jayamahe. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia. Resmi diluncurkan pada 4 November 2015, pembangunan tol laut merupakan penataan rute tetap terhadap rute yang sudah ada sebelumnya. Tol laut tidak hanya terkait pengembangan pelabuhan atau pengumpulan dan pengiriman barang, namun juga menyangkut kapal sebagai alat angkut yang tugasnya mengunjungi pelabuhan yang telah dikembangkan. Pendulum itu konsep istilah yang lebih umum di dunia pelayaran. Kalau tol laut itu tuh khas Indonesia gitu loh. Jadi kalau dunia pelayaran mengenalnya pendulum saja. Jadi ini konsep yang lazim dalam pengoperasian kapal-kapal peti kemas. Dalam konsep tol laut, kapal yang menyambangi pelabuhan-pelabuhan di pelosok adalah kapal-kapal berukuran kecil yang mengangkut barang dan penumpang. Seluruh kapal dioperasikan oleh PT Pelni, sedangkan PT Pelindo sebagai operator pelabuhan. Tol laut merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tol laut juga diharapkan dapat menghilangkan disparitas harga barang di seluruh Indonesia. Selama ini yang menjadi acuan kesejahteraan rakyat hanya indikator perekonomian secara nasional. Padahal disparitas harga di setiap daerah masih terjadi dan cukup tinggi. Dan penerapan tol laut akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan perekonomian nasional, terutama pada kepastian pergerakan barang dan juga kepastian harga barang itu sendiri. Jadi kapal ini itu kekhususannya begini, ada barang atau tidak ada barang yang diangkut, kapalnya tetap ada jadwalnya. Yang memang tidak bisa kayak busway. Kalau busway kan jamnya 18.04 gitu ya, kan nggak mungkin ya. Tapi udah tahu lah, oh siang ini datang gitu kira-kira. Jadi tahu tiap Selasa misalnya ke Fak-Fak, siang ada kapal yang masuk.
Sehingga apa? Perdagangan dari wilayah barat ke timur dan juga timur ke barat itu ada kepastian. Sementara Menteri Perdagangan Thomas Lembong menekankan program tol laut bisa memangkas disparitas harga dari daerah produksi dengan daerah terpencil di Indonesia hingga 30%. Perkiraan pemangkasan disparitas harga di beberapa daerah juga berasal dari kajian Kementerian Perdagangan. Salah satu inefisiensi di perekonomian yang utama itu logistik. Ya, saya kira semua tahu, semua ngerti bahwa biaya logistik nasional itu jauh di atas negara-negara tetangga. Nah, biaya logistik itu ada dua aspek, ya, yaitu satu tata niaga atau pola niaga, tapi yang kedua yang sangat fundamental tentunya transportasi, angkut. Ya. Jadi dengan moda transportasi yang terjadwal sehingga memberikan kepastian dan juga disubsidi secara tidak langsung ya oleh pemerintah melalui sistem take or pay. Ini suatu terobosan yang luar biasa. Dalam mengimplementasikan tol laut, pemerintah juga melibatkan pihak swasta. Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association atau INSA, Carmelita Hartoto, mendukung program tol laut. INSA sendiri melayani berbagai rute pelayaran dengan armada kapal kontainer berbagai ukuran dari Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok hingga ke wilayah timur seperti Maumere, Ambon, Tual, Dobo, Serui, Fakfak, Merauke, Manokwari, dan Biak. Teman-teman di swasta pelayaran ini menginginkan kalau tol laut itu dijalankan oleh pemerintah, harapannya adalah pemerintah menjalankan ke jalur-jalur yang masih remote. Jadi kalau memang ada kapal-kapal pemerintah, misalnya Pelni ataupun kapal-kapal lainnya, kapal-kapal BUMN, diinginkan membuka jalur-jalur yang belum dijalani oleh pengusaha-pengusaha pelayaran swasta. Carmelita mengapresiasi komitmen Kementerian Perhubungan yang mendorong operator pelabuhan untuk menurunkan tarif. Hal ini mengingat pelabuhan merupakan perusahaan yang berorientasi kepada pelayanan, bukan keuntungan. Pelabuhan-pelabuhan di daerah timur Indonesia menjadi skala prioritas bagi pendistribusian barang logistik, dan hadirnya tol laut diharapkan dapat memicu bertambahnya tingkat produksi komoditas di daerah-daerah terpencil. Sebagai salah satu upaya merealisasikan tol laut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 188 unit kapal. Proyek ini merupakan pembangunan kapal terbanyak yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Proyek multi-years yang dimulai tahun 2015 hingga 2017 ini akan menghabiskan dana 11,840 triliun rupiah. Kebutuhan investasi untuk 188 kapal tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yakni 3,3 triliun rupiah untuk tahun 2015, 4,4 triliun rupiah untuk tahun 2016, dan 4,1 triliun rupiah untuk tahun 2017. Mekanisme pembelian kapal laut dilakukan melalui penyertaan modal negara PMN. Pembangunan 188 unit kapal ini akan terdiri dari kapal patroli sebanyak 73 unit, 100 unit untuk lalu lintas angkutan laut, dan 15 unit untuk kenavigasian. Ya, kami punya kapal, PLN itu punya 3 kapal. Pertama itu tipe Caraka namanya kapalnya, itu 1 kapal General Cargo. Yang kedua itu ada 2 kapal kontainer, itu dengan kapasitas 115 TEU. PLN juga akan membeli lagi kapal, yaitu 6 kapal dari dana PMN sebesar 500 miliar. Nah, ini proses pembelian juga kami sedang melakukan survei penjajakan beberapa kapal yang akan kami beli. Pemerintah menargetkan sebanyak 24 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia akan terkoneksi paling lambat pada tahun 2017. Ke-24 pelabuhan tersebut meliputi 5 pelabuhan sebagai pengumpul
yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan Pelabuhan Bitung. Sedangkan 19 pelabuhan lainnya berfungsi sebagai feeder atau pengumpan, yaitu Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Jambi, Pelabuhan Pangkal Pinang, dan Pelabuhan Panjang di Sumatera. Pelabuhan lain adalah Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangkaraya, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Lombok, dan Pelabuhan Kupang. Sementara di wilayah timur Indonesia, terdapat Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura, dan Pelabuhan Merauke. Sebagai awal, pemerintah sudah mengoperasikan 3 trayek dari 6 trayek yang telah ditetapkan, yakni Tanjung Priok, Tarempa, Natuna, dengan lama 1 voyage 21 hari. Tanjung Perak, Wanci, Namlea, Fakfak, Kaimana, Timika, dengan lama 1 voyage 28 hari. Dan Tanjung Perak, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu, dengan lama 1 voyage 21 hari. Sementara 3 trayek lain yang akan beroperasi pertengahan tahun 2016, yakni Tanjung Perak, Kalabahi, Moa, Saumlaki, Dobo, Merauke, Tanjung Priok, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, dan Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, Babang. Pengoperasian kapal kita itu lebih bertumpu pada dia memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau teori lamanya itu atau teori yang lazim lah ya, itu kapal itu dia baru akan masuk ke dalam sebuah pelabuhan bila memang ekonomi pelabuhan itu, kegiatan ekonominya maksud saya memang sudah bagus gitu loh. Nah di kita ini agak sedikit dimodifikasi. Kapal diharapkan mampu memicu kegiatan ekonomi di daerah tujuan atau di pelabuhan tujuan. Dalam upaya mengimplementasikan konsep tol laut, Kementerian Perhubungan dan PT Pelni sepakat memaksimalkan infrastruktur yang tersedia, baik kapal maupun pelabuhan, sambil menunggu terbangunnya infrastruktur baru. Untuk pengoperasian rute tol laut, pemerintah mengucurkan anggaran untuk PT Pelni senilai 320 miliar rupiah. Dana disalurkan dalam bentuk subsidi pengoperasian kapal. Merealisasikan program tol laut dalam waktu singkat memang tidak mudah. Pasalnya program tol laut mencakup hampir seluruh aspek dalam kehidupan dasar masyarakat. Karenanya dibutuhkan kearifan dari setiap pihak serta kerjasama lintas sektoral agar kondisi negara maritim yang kuat dapat terwujud. Memang butuh waktu. Ini butuh waktu, tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Toh ada kendala, iya. Karena ini persoalan puluhan tahun. Juga bukan saja sapi, tetapi bawang. Harga bawang hari ini berapa? Rp5.000 di gerobokan. Kami kemarin panen Rp8.000 di Malang. Di Jakarta Rp30.000. Ada disparitas harga yang terlalu jauh. Itu 350%. Ini semua kita harus beresi. Tapi ini selesai, ini bisa diberesin. Kita hilangkan egoisme sektoral. Kebersamaan ini bisa menyelesaikan hal ini semua. Pihak pemerintah provinsi atau daerah menyatakan kesiapan mereka dalam menyikapi hadirnya kapal tol laut. Bagi mereka, hadirnya tol laut bisa menjadi langkah positif bagi perkembangan daerah itu sendiri. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kapal khusus untuk mengangkut hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Kapal yang diberi nama Camara Nusantara merupakan bagian dari program tol laut. Kapal ini didesain mengikuti standar kapal pengangkut ternak internasional. Kondisi ternak sangat rentan terkena stres apabila menempuh perjalanan yang cukup jauh.
Tidak jarang ternak mengalami kondisi lemas pasca tiba di pelabuhan tujuan. Karenanya, di kapal Camaran Nusantara ini, ternak mendapat perhatian khusus. Selain jaminan asupan makanan dan air, posisi ternak tidak saling berdesakan. Kondisi kandang dalam kapal memungkinkan mereka untuk leluasa bergerak. Selain pengawasan selama 24 jam penuh, terdapat pula pengatur suhu agar ternak tidak mengalami stres. PT PLNI selain mendapatkan penugasan kapal tol laut itu untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting dari daerah industri ke daerah konsumsi, misalkan dari Jakarta ke Tarempa, kemudian Surabaya ke Timika, ke Lewoleba dan lain-lain. Kemudian juga mendapat penugasan untuk mengoperasikan kapal ternak Camaran Nusantara 1 dari NTT kemudian ke Surabaya, Cirebon, dan Jakarta. Nah, memang kapal ini perjalanannya satu voyage atau satu perjalanan pulang pergi itu lamanya 14 hari. Jadi kami sebulan bisa mengangkut paling tidak 2 kali. Nah, masing-masing angkut daya tampungnya itu 500 sapi ya, maksud ternak atau sapi. Kemudian sebulan memang ada 2 kali pelayaran, sehingga paling tidak sebulan itu mengangkut 1000 sapi. Camaran Nusantara terdiri atas 4 dek kapal. Dek 1 sampai 3 untuk kandang hewan ternak, sedangkan dek 4 untuk kru kapal. Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak sebesar 930 juta rupiah. Kementerian Perhubungan menanggung biaya 1 kali perjalanan sebesar 770 juta rupiah. Sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak. Hadirnya kapal ternak ini membuat suplai sapi dari peternak ke kota tidak membutuhkan biaya mahal. Ongkos transportasi laut yang murah membuat harga sapi bisa lebih bersaing di pasaran. Tol laut sangat menjamin dan perbedaan tempat lebih luas. Ya lebih menjamin lah. Selisihnya kalau kita sampai Jakarta itu biasanya kalau kargo sama ekspedisi itu sudah 1.300.000. Kalau tol laut ini kita sampai Jakarta sampai tempat 600.000 aja. Jauh lebih murah. Kepala Dinas Peternakan Dani Suhadi mengakui keberadaan kapal ternak khusus di Nusa Tenggara Timur membawa dampak yang amat positif bagi dunia usaha ternak. Apalagi selama ini Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil ternak terbaik di Indonesia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mekanisme kompetisi yang sehat akan memicu pihak peternak untuk lebih mengembangkan sentra produksi peternakan. Untuk tahun 2015 kami mengirimkan 52.811 khusus untuk sapi. Ada juga untuk kerbau itu 3.400 lebih, sedangkan kuda juga ada yaitu 6.799, sehingga praktis di tahun 2015 itu kita kirimkan ternak besar kurang lebih 62.000 ekor lebih. Tol laut ini sudah ada kepastian jalur, hanya ini karena baru satu, kita harapkan tentu ada penambahan berikutnya dari perhatian dari Presiden sehingga para pelaku ini juga dapat menikmati dan merasakan tentang bagaimana pembangunan infrastruktur khususnya tol laut ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pelabuhan Baa Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah pelabuhan perdana kapal tol laut Caraka Jaya Niaga 3 di Kabupaten Kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia. Berbobot 3.253 gross tonnage, Caraka Jaya Niaga 3 merupakan kapal tol laut dengan rute Surabaya, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Selama ini masyarakat Pulau Rotendao memanfaatkan sarana transportasi kapal feri serta perahu-perahu tradisional untuk menjual komoditas unggulan mereka, seperti rumput laut, bawang merah, kopra, dan gabah kering.
Mekanisme kapal tol laut yang sistematis dan terjadwal memudahkan para pengusaha untuk memproses komoditas mereka sesuai waktunya. Alur untuk perdagangan hasil masyarakat ini harus cukup panjang. Dia harus dari masyarakat dikumpulkan, terus diangkut ke Kupang, kemudian dari Kupang ke Surabaya dan seterusnya. Nah, dengan hadirnya tol laut memangkas jalur panjang ini, memperpendek jarak, maka otomatis biaya lebih murah, lebih cepat terjangkau, dan terus akan lebih menguntungkan para pengusaha di daerah. Kalau tidak salah kemarin bilangnya 1 kali dalam sebulan. Itu kalau kita yang usaha rumput, kalau kita kirim tiap minggu kan repot kita. Artinya tetap masih ada hal yang perlu lagi kita lakukan. Tapi intinya ini awal. Mudah-mudahan ini lebih baik ke depannya. Kita bisa lebih banyak dapat schedule kapalnya masuk. Paling sedikit sebulan 2 kali, wah cantik itu. Selain pelabuhan Baa di Rotendao, kapal Caraka Jaya Niaga 3 juga berlabuh di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata. Kabupaten kepulauan ini memiliki potensi ikan tangkapan yang melimpah, serta komoditas lain seperti kemiri, mente, dan kopra. Sebagian besar barang-barang konsumsi masyarakat di Lembata itu berasal pertama dari Surabaya, yang kedua dari Makassar. Nah, 2 wilayah itu yang memang mensupport terbanyak barang-barang konsumsi untuk Kabupaten Lembata, yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta, dan paling tidak itu sangat berpengaruh terhadap biaya transport dan yang mempengaruhi harga pasar di tingkat lokal. Sehingga antara harga komoditi dengan harga komoditi yang dimiliki oleh masyarakat dengan harga yang barang-barang yang dibawa dari luar, khususnya dari Surabaya dan dari Makassar, itu bisa berimbang. Sehingga dengan demikian bisa antara pendapatan dengan pengeluaran masyarakat itu bisa berimbang, bahkan bisa pendapatan lebih tinggi. Sehingga pendapatan masyarakat bagus, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Dengan free kapal yang cukup murah, dan otomatis akan berdampak pada harga penjualan barang. Dan itu yang diinginkan oleh masyarakat, yang selama ini kendala itu tidak pernah terjawab. Tetapi dengan adanya program ini, ya puji Tuhan, kami masyarakat Lembata, khususnya kami pelaku-pelaku usaha yang ada di pelabuhan ini, selama ini mendapat banyak kendala, mulai pelan-pelan mulai terjawab. Ya, lebih membantu perusahaan untuk distribusi penjualannya, baik itu ekspor atau baik itu lokal sendiri antar pulau. Karena terus terang di Indonesia Timur atau di Lembata ini khususnya, ekspor hasil perikanan itu nggak bisa dari sini, minimal dari Jawa, dari Surabaya. Jadi dengan adanya tol laut ini kita sangat terbantu sekali gitu loh. Tol laut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Melalui program ini, kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul akan semakin optimal. Produktivitas dan daya saing juga akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong pemanfaatan potensi ekonomi serta membuka pasar baru untuk produk yang dihasilkan di kawasan Indonesia Timur. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat pula yang akan terwujud merata dari barat hingga ke timur Nusantara.